Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirina Rezaki dari kelompok 5 ingin membacakan tentang Annelida yang beranggotakan Feby Nur Amelia dan Trina Rezaki. Kami mendapatkan materi ini dari sumber di Google, yaitu dua ini, satu ini dan satu juga ini. Oke, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Nur Amelia dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Annelida dan juga reproduksi Annelida. Yang pertama, ciri-ciri Annelida. Annelida itu berasal dari kata annulus dan oidus. Annulus artinya cincin-cincin kecil atau gelang-gelang, dan oidus artinya adalah bentuk. Dengan demikian, Annelida merupakan hewan yang memiliki bagian tubuh berupa cincin atau gelang. Tubuh dilapisi oleh kutikula bersegmen dan dibatasi oleh sekat yang berbentuk seperti cincin atau gelang. Bentuk tubuh simetri bilateral, yaitu mempunyai dua bagian sisi yang sama. Merupakan hewan triploblastik selomata, yaitu memiliki rongga tubuh sejati yang tersusun dari 3 lapisan jaringan, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada masing-masing segmen tubuh terdapat organ ekskretoris berupa metanephridia bersila yang disebut sebagai nefrostom. Kemudian ciri berikutnya adalah hidup sebagai parasit, yaitu hidup di darat, air tawar, dan juga air laut. Kemudian sistem pencernaannya terdiri dari faring, esofagus, tembolok, empedal, dan usus halus. Memiliki sistem sirkulasi tertutup yang tersusun dari jaringan pembuluh darah berhemoglobin. Kemudian pada permukaan tubuhnya terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai organ pernapasan. Kemudian Annelida juga memiliki jenis kelamin yang terpisah maupun hermaprodit. Pada Annelida dewasa terjadi penebalan epidermis yang disebut klitelum yang berfungsi untuk kopulasi dan membentuk kokon, yaitu tempat atau wadah telur yang telah dibuahi. Setelah masa pembuahan selesai, kokon akan terlepas dan menetas menjadi larva bersilia yang disebut trophophore. Kemudian berikutnya adalah reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida itu terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Meskipun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangan. Selanjutnya ada klasifikasi Annelida. Yang pertama ada Polychaeta, merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta berarti rambut. Sehingga Polychaeta adalah kelas dengan rambut yang paling banyak di filum Annelida. Polychaeta memiliki tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus. Sedangkan hidup Polychaeta hidup di air. Ada juga contoh jenis Polychaeta, yaitu Eunis viridis seperti ini. Yang kedua ada Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Banyak anggota dari Oligochaeta yang hidup di dalam tanah atau tempat lembab. Ada juga jenis contoh Oligochaeta, yaitu Tubifax sp atau cacing air tawar seperti ini. Yang ketiga ada Hirudenia. Hirudenia merupakan kelas filum Annelida, tidak memiliki chaeta atau rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Tubuh Hirudenia yang pipih dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Di segmen awal dan akhir terdapat alat penghisap yang berfungsi dan dalam bergerak dan menempel. Ada juga contoh jenis Hirudenia, yaitu Hirudo javanica atau lintah yang terdapat di Pulau Jawa seperti ini. Lalu ada peranan Annelida. Peranan Annelida dalam bidang pertanian cacing tanah membantu degradasi sampah organik menjadi zat organik dan memperbaiki aerasi atau pengudaran tanah. Dengan demikian cacing tanah dapat meningkatkan kualitas tanah pertanian. Banyak juga yang membudidayakan cacing tanah untuk bahan pembuatan konsentrat makanan ternak, khususnya ikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.